Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini kita memperingati bertobatnya Santo Paulus Rasul. Setelah mendapat surat kuasa dari imam besar, Saulus berangkat ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar karena hendak membunuh murid-murid Yesus. Tetapi saat akan memasuki kota Damsyik, Saulus disambar cahaya dari langit sehingga ia rebah ke tanah. Terdengarlah suara yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus yang panik berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sejak itu Saulus, pembenci pengikut Yesus, berubah menjadi Paulus yang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Saulus yang pernah anti-Injil berubah menjadi rasul yang berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sebagai tebusan karena telah menganiaya Yesus yang tersalib, Rasul Paulus pasrah saat kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jika berkenan, Engkau dapat mengubah batu yang keras menjadi makhluk hidup yang lembut dan mulutnya penuh dengan puji-pujian, serta hatinya selalu menyembah Engkau. Pada hari ini, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengingat pertobatan Saulus yang kejam menjadi Rasul Paulus yang penyayang. Kami mohon agar Engkau senantiasa hadir bersama kami, karena hanya kuasa-Mu yang dapat mematahkan sikap fanatik beragama yang sempit dan membumi hanguskan intoleran, serta menggantikannya dengan semangat persaudaraan sejati di muka bumi ini.
Bapa yang kudus, pada hari yang penuh rahmat ini, sudilah Engkau mengobarkan semangat bakti dan pengorbanan diri para misionaris yang Kau utus ke daerah-daerah yang terpencil serta serba terbatas fasilitas kerasulannya. Penuhilah jiwa para calon imam kami dengan semangat Rasul Paulus, agar mereka selalu bersemangat mempersiapkan diri untuk menjadi rasul-rasul yang tangguh. Kami mohon ya Bapa, urapilah para katekis kami, agar mereka selalu dapat menemukan cara-cara yang ampuh untuk menuntun para katekumen kepada Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.